Halo teman-teman, setelah tadi mempelajari bagaimana menghitung korelasi menggunakan metode Pearson, rank Spearman, dan koefisien korelasi kontingensi, kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung koefisien korelasi kendal tau. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang korelasi kendal tau ini, kita perlu tahu dulu apa itu korelasi dan koefisien korelasi. Korelasi secara sederhana diartikan sebagai keterikatan secara statistik yang merujuk pada seberapa dekat dua variabel mempunyai hubungan linear satu sama lain. Korelasi ini berguna untuk menunjukkan hubungan yang dapat diperkirakan dalam kegiatan sehari-hari, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Lalu, apa itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi merupakan ukuran kuantitatif dari tingkat korelasi untuk beberapa tipe korelasi dan menyatakan hubungan secara statistik antara dua variabel. Jadi, nilai dari koefisien korelasi ini nanti berupa angka ya, dan biasanya berada di antara -1 sampai dengan 1. Jika nilainya kurang dari 0,5, berarti hubungannya lemah. Jika nilainya 0,5 sampai 0,75, berarti sedang atau cukup. Jika nilainya 0,75 sampai 0,9, berarti hubungannya kuat. Dan jika nilainya 0,9 sampai 1, hubungannya sangat kuat. Kemudian jika nilainya 1, berarti memiliki hubungan yang sempurna. Nah, terus koefisien korelasi kendal tau itu apa? Jadi, koefisien korelasi kendal tau ini merupakan salah satu metode penghitungan koefisien korelasi yang memperhitungkan posisi wajar peringkat yang satu terhadap yang lain. Jadi, sebenarnya metode ini memiliki kemiripan dengan metode rank Spearman karena keduanya sama-sama menggunakan rank atau peringkat. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan koefisien korelasi kendal tau. S di sini menunjukkan selisih antara peringkat yang wajar dan peringkat yang tidak wajar, sedangkan N menunjukkan jumlah atau banyaknya data. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja ya. Berikut ini ada sebuah persoalan yang dapat kita selesaikan menggunakan koefisien korelasi. Nah, salah satunya adalah koefisien korelasi kendal. Alia sedang melakukan penelitian mengenai tingkat kecerdasan intelektual atau IQ dan emosional atau EQ siswa SMP. Berikut ini merupakan data skor IQ dan EQ dari 15 orang siswa yang menjadi sampel penelitian Alia. Bagaimanakah hubungan antara skor IQ dan EQ siswa SMP tersebut? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita akan mencobanya menggunakan Excel ya. Nah, kita sekarang sudah berada di Microsoft Excel dan ada beberapa informasi yang dipindahkan di sini, yaitu tentang hasil pengamatan yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan Alia. Kemudian juga ada skala atau rentang dari koefisien korelasi, dan yang terakhir ada formula atau rumus untuk koefisien korelasi kendal tau. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun peringkat variabel X sehingga peringkatnya dalam urutan wajar, yaitu 1 sampai dengan 15. Karena di sini ada 15 orang yang menjadi sampel penelitian Alia.
Nah, sekarang kita misalkan dulu skor IQ ini menjadi variabel X dan skor EQ-nya sebagai variabel Y. Kemudian kita pindahkan nilai-nilai yang berada di variabel X ini. Nah, karena tujuannya adalah menjadikan nilai-nilai pada variabel X ini urut dari nilai yang terkecil sampai terbesar, berarti kita harus melakukan perankingan menggunakan sort. Oke, didapatkan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita mencocokkannya dengan nama-nama siswa yang memperoleh skor tersebut. Nah, nilai 64 ini diperoleh oleh siswa H. Kemudian 68 I, F, O, L, D, K, E, J, B, C, M, A, G, dan yang terakhir N. Nah, selanjutnya kita juga memasukkan nilai-nilai pada variabel Y ini, tapi harus sesuai ya. Kalau di sini ada merupakan nilai yang diperoleh oleh siswa H, berarti skor IQ yang dimasukkan di sini atau di variabel Y ini juga skor yang dimiliki oleh siswa H tersebut. Nah, di sini nilai atau skor IQ dari siswa H ini adalah 95. Kemudian yang I 91, 86, 84, 88, 83, 85, 90, 94, 92, 82, 80, 69, 79, dan yang terakhir 78. Kemudian di sini adalah kolom untuk ranknya. Yang pertama adalah rank dari X dulu, karena kita sudah tahu dia berada di urutan yang wajar, yaitu dari 1 sampai dengan 15, berarti kita bisa menulisnya seperti ini. Ya. Kemudian kita cari peringkat untuk variabel Y. Di sini 95 ini merupakan skor IQ yang tertinggi, sehingga di sini kita tulis peringkat ke-15. Selanjutnya 91 itu merupakan peringkat IQ tertinggi yang ke-12. Selanjutnya 9, 7, 10, 6, 8, 11, 14, 13, 5, 4, 1, 3, dan 2. Langkah selanjutnya adalah menentukan posisi dari peringkat-peringkat Y di sini, apakah dia ini wajar atau tidak wajar. Nah, yang wajar kita masukkan ke kolom yang C atau korkondan, kemudian yang D diskorkondan. Cara memperoleh nilai C dan D ini dengan melihat apakah
peringkat pada Y di sini itu sesuai gitu. Maksudnya sesuai di sini adalah peringkat yang wajar itu peringkat yang tinggi seharusnya berada di bawah peringkat yang lebih rendah. Nah, di sini angka 15 karena dia berada di posisi tertinggi padahal seharusnya merupakan peringkat yang paling besar, berarti korespondensinya adalah 0. Sedangkan diskorespondensinya adalah 14. Mengapa seperti ini? Sederhananya kita bisa menentukan nilai korespondensi dan diskorespondensi itu dengan cara seperti ini. Kita cari berapa banyak angka yang nilainya lebih tinggi dari 15 yang berada di bawah angka 15 ini. Nah, karena tidak ada, berarti korespondensinya adalah 0. Sedangkan diskorespondensi ini dapat kita cari dengan menghitung banyaknya angka yang nilainya kurang dari peringkat yang ada di sini, yaitu 15. Dalam baris ini ada 14 angka yang lebih kecil dari 15. Kemudian selanjutnya adalah 12. Kita cari angka yang nilainya lebih tinggi dari angka 12 yang berada di bawah 12. Ada dua angka, yaitu ada angka 14 dan 13, sehingga korespondensinya kita tulis 2. Kemudian diskorespondensinya berarti ada 11. Kemudian untuk angka 9 korespondensinya 4, diskorespondensinya ada 8. Kemudian baris ini korespondensinya ada 5, 6, 3. Nah, di sini perlu diperhatikan karena jika salah dalam menentukan korespondensi dan diskorespondensi nanti akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai dari korespondensi dan diskorespondensi, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlahnya. Baik, ini adalah hasil yang kita peroleh. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai S. S ini diperoleh dengan cara mencari selisih antara korespondensi dan diskorespondensi, yaitu sama dengan 25 dikurangi 80. Hasilnya adalah negatif 55. Setelah ini baru kita bisa menentukan koefisien korelasi kendal tau. Ini sesuai dengan formulanya, yaitu 2 dikalikan dengan negatif 5,5
kemudian dibagi dengan N jumlahnya data, yaitu ada 15, dikalikan dengan 15 dikurangi 1, yaitu 14. Ya, ini adalah hasil dari penghitungan koefisien korelasi kendal tau untuk nilai skor IQ dan EQ. Jadi dari nilai ini dapat kita simpulkan bahwa korelasi antara skor IQ dengan EQ menunjukkan hubungan yang sedang dan negatif. Perlu diingat ya, angka ini hanya menunjukkan keterkaitan antara dua variabel saja dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengambil kesimpulan bahwa nilai IQ itu memiliki pengaruh terhadap EQ atau skor EQ seseorang. Nah, untuk bisa membuat kesimpulan seperti itu perlu sumber atau literatur lain yang bisa mendukungnya. Sekian video ini, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih.